kembali menggunakan Beatrix. Apakah Beatrixnya bakal seperti game yang pertama? Karena kali ini dia bakal berhadapan dengan Popol and Kupa. Ini yang berat sih ketemu sama Popol Kupa soalnya. Popol Kupa ini tipikal-tipikal yang malah dia tuh bisa nahan gempuran Beatrix gitu loh. Karena ada kupanya di depan. Ada Kupa di depan. Iya, mau pakai sniper dari Renner, mau pakai Wesker, ya kehalingan Kupa gitu loh. Tapi by the way, kita bakal langsung menuju ke arah game yang ketiga. Game penentuan antara kedua belah tim, Bikiran Beta versus geng Kapak. Masih dipandu dengan KB, Epong Skui dan juga Om Wawa. Ya, ini dia. Kita lihat game penentuan. Siapa yang bakal memenangkan game hari ini? Tentunya apakah geng Kapak bakal stack terus? Apakah dia bakal bisa mendapatkan kemenangannya pada match melawan Bikiran Beta di game yang ketiga kali tentunya? Oke, Cardo dengan Pakicho jungler kali ini. Apakah akan bermain agresif? Ray pun udah mulai hadir, retribution on point ternyata diamankan oleh Cardo. Namun di sisi lain Ray-nya belum memiliki. Menggunakan retribution Cardo dalam keadaan yang sekar dan langsung mengamankan first blood. Mungkin bakal ada double kill. Diberikan begitu saja secara cuma-cuma walaupun harus menukarkan Fredo Kitty, but it's okay. Karena ini adalah Romer. Ditukarkan juga dengan Cardo sebagai jungler dan bahkan Romer balasannya Ando harus mundur dan ingat ada flame shot. Ini hampir. miss. Cuma kena tanduk dari skin Popol Kupa. Hampir aja ya, tapi ini Ray cukup diuntungkan banget di awal game, di early game dapetin 2 poin eliminasi. Ditambah yang dia pick off itu adalah jungler dari tim Bikatron. Nah, Bener, asli. udah biasa banget. Nih ya, harusnya Ray-nya bakal free farming banget di early-nya. Udah bisa gendong-gendong gitu. Itu kayak terlalu mahal gak sih Om ngeluarin 2 jab tanpa harus ada jab escape-nya lagi. Iya. Kayak dia bener-bener high risk high reward sih. Iya. Pengen high risk high reward. Tapi cuma 1 Little Wanderer masalahnya sebagai hadiahnya gitu loh. Dan mau nggak mau harus ngereset karena ketertinggalan level sebenarnya sudah mulai kelihatan. Level 4 dari Ray-nya ingin mengamankan Scale Lizard terlebih dahulu dan bahkan bergerak ke arah lainnya. Lihat Turtle-nya dicuekin karena apa? Karena dia tahu Cardo-nya masih level 4, tidak mau terlalu mengambil resiko. Dan di sisi lain ada Shadow Kill juga Megusta dalam ancaman. Kuat Shadow-nya mungkin bakal digunakan. Ada Shadow Kill killing spree untuk seorang Ray dari GPX. Ray 3 poin eliminasi di menit yang kedua. Luar biasa banget. Harusnya dari goal yang dimiliki seorang Ray udah cukup banyak. Tentunya Turtle kali ini apakah bisa didapatkan untuk di Geng Kapak ataupun di Bigatron. Ternyata yang berhasil mendapatkan dari Turtle-nya. Dan sementara kali ini Nasmi bakal ter-pick off oleh seorang Simba. Simba mencoba untuk mundur. Sementara di World Manipulation bakal diberikan seorang Gamora. Gak bakal dikasih pulang. Fredo langsung hilang di tangan seorang Cardo kali ini Bung Kab. Dikembalikan hanya karena satu momen saja. Retrimas Eko dari Ray yang langsung menghilangkan momentum padahal geng Kapak lagi leading dari sisi point kill. Tapi ternyata kali ini dikembalikan keadaannya dengan bonus 1 turtle. Tertular Retri CEO tentunya. Wah. Sementara kali ini kita lihat di mid lane-nya dari seorang Ando atau mampu mendapatkan beberapa momennya di mana Megusta kali ini mencoba untuk lompat langsung ke arah seorang Fredo tapi stun, cancel gitu saja. Dan sementara kali ini Ando bakal mencoba untuk mencari celah sementara seorang Ray apakah masih mau lebih dengan Shadow-nya masih coba ditahan. Meanwhile di top lane kita lihat di sana Cardo udah mulai hiding in the base terlebih dahulu tapi sementara itu Watt sepertinya sadar dengan adanya kehadiran seorang Cardo dia langsung recall Bang KB. Atau bahkan jangan-jangan ya dia bisa dibilang dapetin informasi bahwa paketnya miss. Jadi dengan keadaan yang HP-nya low banget dari Super Out Supriyadi, dia lebih memilih untuk mundur dan gak mau ngambil resiko kali-kali ya. Kali-kali gitu. Apalagi ada buff dari Turtle-nya, jadi mau gak mau dia bakal bisa bergerak dengan bebas. Tapi di sisi lain Nasmi masih diem-diem aja mendapatkan informasi juga bahwa ada Tyrant Revenge di sana. Megusta seolah dia tidak terlihat, padahal terlihat. Dan bahkan Cardo, dia langsung ke arah Hunter Strike. Hunter Strike. Strike. What juga Hunter Strike loh. Hunter Strike. Item murah Hunter Strike emang sekarang. Iya. Ada penetration juga. Penetration, ada speed. efek movement speed juga. Ya kan itu ngeselin banget sih. Kalau misalkan movement speednya bakal dia padukan dengan killing spree yang dia miliki sekarang. Waduh ditambah kalau biasanya tuh kalau udah late game tambah Windtalker. Larinya cepet banget. Nyebelin. Larinya cepet banget. Karena kan Windtalker itu kan udah konstan kan. Jadi kayak Movement bukan speed. bonus gitu kan. Iya. Dia emang larinya kita emang segitu jadinya. Iya. Tapi 4 menit berjalan Om Wawa. Ini dengan trade Turtle tadi. Apa yang didapatkan sama Bigatron ini sesuai atau tidak jangan-jangan? Masih cukup oke lah ya, karena secara ekonomi juga mereka masih terbangun. Jadi masih menunjang lah, ya masih menunjang untuk Bigatron Betanya. Tinggal Simbanya ini bakal bisa mengingat impactnya. Kalau Fredo memang bisa dibawa lagi, itu enak. Atau Nasmi. Wah, Nasmi mungkin yang malah jadi target operasi, tapi ternyata langsung hilang itu saja dan hilang. Langsung tanpa adanya basa-basi, tapi di sisi lain Fredo Kitty lebih berfokus sama Gamoranya. Gamoranya flick out ke arah belakang dan dia di depan satu Shadow Kill dibagi banyak banget. Namun ternyata split
Instant Split pun sudah digunakan sama Simba. Sementara Fredo Kitty juga tidak bisa kabur kemana-mana terkena efek dari glue yang dari tadi menempel dan memberikan tekanan di arah frontliner bagi teman-teman Bigetron Beta. Di sisi lain ada solo kill sepertinya Super Awat Supriyadi menumbangkan Kara Moreno. Kuat Shadow keluar, enggak ada Shadow kill. What are you doing Ray? Ray bakal tumbang tershutdown untuk kali ini. Bigetron Beta harusnya mengamankan leading point untuk saat ini. Sangat disayangkan banget Ray ketika ingin masuk harus tertahan dengan adanya efek bouncing ball dari seorang Megusta yang membuat dia nggak bisa balik lagi ke bayangannya dan harus terpick off oleh seorang Cardo. Mendapatkan turtle yang kedua, Bigetron Beta kali ini mulai unggul dari segi network yang dimiliki. Tapi di area top lane-nya sepertinya cukup free farming dan bakal mendapatkan satu turret juga di area top lane-nya Bung KB. Niatnya pengen escape ya, tapi kali ini tidak bisa escape dari Megusta. Langsung dikembalikan topi. Ternyata lihat di depan sana. Tyrant Revenge on point, namun sayang sekali tidak cukup damage dari tetesan air mata seorang Gamora dengan real world manipulation. Nyaris saja mendapatkan double kill dari seorang Gamora. Dan jangan lupa juga buat kalian semuanya untuk spin skin MLBB X Sanrio karakter. Karena ada skin-skin unyu seperti Angela, Claude, Florin, dan juga Chang'e. Waduh, Om Wawa. Leading 2000 nih perlahan-lahan Bigetron Beta. Ya, menurutku dari GPX ini mereka harusnya memberikan space juga untuk Watt sih. Karena Watt tadi yang menjadi salah satu jawaban nanti untuk dilempar deh. Double jab, no strike, ini yang overturn tidak terasa seperti damage dealnya, tapi kali ini Conceal sudah dimiliki. Teman-teman dari Bigetron Beta, sneaky peaky. Simba mau mengincar karena mana Nasmi juga udah mulai muncul, Tyrant Revenge tidak kena, tapi Cardo masih memberikan pressure. Mana retributionnya belum digunakan dan di belakang sana Ray hanya mengeluarkan kuat shadow-nya tanpa naik mobil di room. I see your shadow in my room. Waduh, I see your shadow in my room. Dan kali ini tentunya Ray tanpa ada purple buff-nya terculi oleh seorang Cardo. Tapi Megusta kelihatan apa kagak tadi? Kita lihat. Tyrant Revenge tuh. Kayaknya kelihatan gak sih? Kelihatan. Kelihatan kan? Iya, makanya dia nge-cancel Tyrant Revenge-nya. Pantes. Ya, dan ini kita lihat juga Ray mencoba untuk nge-push di area mid lane-nya, tapi ada Tyrant-nya. Bakal langsung ke seorang Ray. Dua manipulation, new over juga bakal tiba dikeluarkan. Shadow kill dari seorang Ray, mencoba untuk survive ke Shadow tapi udah gak bisa. Balik, langsung diajar oleh seorang Moreno. Kita lihat dua hero dari GPX berhasil didapatkan oleh teman-teman dari tim Bigetron Beta. Itu ada yang lihat nggak? Lihat Simbanya nutup jalan dari Ray agar tidak ada escape way untuk teman-teman dari Geng Kapak dan Gamora. Mungkin bakal ditumbangkan sendirian di depan. Langsung ada Virus Passion juga dari Super Awat Supriyadi. Tapi ingat untuk tim fight kali ini belum ada Super Awat Supriyadi. Dari tadi fightnya selalu 4 melawan 5 kali ini Epong. 4 melawan 5 dan 3 turtle didapatkan untuk Bigetron Beta tentunya. Cukup diunggulkan dengan level 11 dari seorang Cardo dan Ray masih level yang ke-9. Athena Shield di tangan Megusta. Megusta harus menggunakan Athena Shield untuk menahan damage dari Ado. Tapi nggak tahu ya, aku sebagai roamer kalau aku main Kufra ketemu sama Ruby emang ngeselin itu nih yang namanya Ruby nih. Tuh kan. Nah lo. Tyrant Rage, all income mungkin kali ini lihat di depan sana langsung ada pergerakan ini yang overturn tapi Ado lagi dan lagi tidak terasa dari dealing damage-nya. Fredo kini dalam ancaman, terkena tetesan air mata dari real world manipulation. Oh my god, tumbang Fredo Kitty sendirian di arah depan. 5 kali tumbang dan lihat invasi jungle-nya dilakukan lagi dan lagi dengan retribution yang sangat on point dari Cardo. Lagi dan lagi, Hayabusa tanpa purple buff untuk kedua kalinya diambil oleh seorang Ray. Tapi mencoba untuk melakukan defense, di arah mid lane turretnya. Wah, Supriyadi kali ini bakal digigit langsung oleh seorang Kupanya, tapi sementara di sana Ando. Bakal ditutup dengan Alpha Simba, tapi sementara Kupanya bakal coba dipanggil kembali. Kali ini seorang Moreno-nya bakal memanggil Kupa yang sudah hilang. Oke, apa sih Om yang harus dilakukan teman-teman Geng Kapak nih? Agar invasi jungle-nya bisa dibilang di-cancel. Karena dari tadi Cardo dapetin purple buff, tapi yang gak bisa di-cancel emang MPL nih. Ya, buat MPL, scan QR code-nya, dapetin jadwal terbaru juga karena second half akan dimulai minggu. Betul, besok kan. Gimana Om Ray? Tidak mendapatkan purple buff 2 kali. 2 kali Hayabusa tanpa purple buff ini. Ya, menurutku ini strategi yang bagus sih yang dimainin GPX sekarang adalah menjaga Watt. Wattnya jangan sampai ke pick off juga karena dia akan menjadi sumber terakhir untuk GPX kalau mereka mau menangin team fight. Conceal
Mau kemana? Langsung ada pergerakan dari satu nih, Legendary Nasty dalam ancaman karena dia sekarat di depan. Langsung ada pergerakan dari Malefic Roar juga. Cardo langsung memberikan penetration tambahan. Dealing damage tidak bisa dibendung lagi dan lihat Suprawa Supriyadi langsung terjebak di dalam reward manipulation. Kenangan buruk di dalam dunia yang termanipulasi langsung hadir di dalam tubuh dari awal Supriyadi, namun ternyata dia harus memilih untuk mundur dan merelakan central turretnya dihilangkan begitu saja. Waduh, kehilangan mid lane turret dari geng Kapak ini membuat penguasaan map bakal dikuasai oleh Bigetron Beta, dan sementara Lord juga udah spawn. Apakah bakal langsung kontes kalau Lordnya? Oh, Ando lawan Ando bersembunyi. Happy birthday, tapi ternyata malah bilang keadaannya. Tyrant Reds dia kena karena siapa-siapa, namun ternyata Moreno bakal tumbang. Suprawa Supriyadi mencoba untuk mengembalikan keadaan, dan di sisi lain lihat Gamoranya tumbang juga, double kill dari arah belakang. Megusta juga bakal tumbang, tapi ternyata Ando harus ditukarkan sebagai satu buah tangan. Cardo mencoba untuk one v2 situation, mencoba untuk memukul arah manapun, tapi ternyata Cardo tidak bisa bertahan karena Suprawa Supriyadi di menit yang ke-10 sudah memiliki satu buah pistol, dan di sisi lain Simba bakal menarik ke arah depan. Fredo Kitty bakal coba untuk bertahan terlebih dahulu karena Simba seperti terkena poking damage dari Nibiru Smash, dan out of nowhere dan something table. Kali ini mejanya kebalik ke arah geng Kapak. Geng yang Fortune mengubah segala menjadi lebih indah untuk geng Kapak. Hanya ditambah dengan pergerakan Watt yang benar-benar di cover habis-habisan oleh seorang Fredo. Kemanapun Watt pergi bakal ada Fredo yang menjaga tentunya. Ando the savior of geng Kapak kali ini membawa. Lihat setupnya. Langsung ya, kebalik juga. Langsung. Lihat Golga juga leading dari GPX secara langsung. Karena memang untuk fightnya seperti tadi, inilah yang dibutuhkan oleh GPX. Mengejutkan. Wah, asli loh. Kasih kejutan dan memang yang pas yang di sana, yang tipis. Dapat dua lagi. Dua loh. Langsung kena burning effect dari Magic Worship dan puff, hilang. Bahkan itu Tyrant Rage-nya nggak connect karena Ray-nya lagi keadaan shadow kill. Waduh, dan on time juga ketika Ray-nya penggunaan shadow kill, langsung shadow kill ketika Kaguranya udah mulai masuk terlebih dahulu. Dan kali ini asli. kita lihat Lord bakal bergerak dari arah top lane. Satu momen langsung mengubah segalanya kali Bang KB. Betul sekali, game satu momen seperti yang udah aku sempat mention di MPL ketika dari minggu yang pertama ini akan sangat amat sering kita perlihatkan di Land of Dawn. Flame Shot sudah coba untuk tes ombak di bagian mid lane sepertinya. Dealing damage yang udah mulai kerasa, apalagi Suprawa Supriyadi masih belum tersentuh 501, dan untuk saat ini lihat pergerakan di arah top lane perlahan-lahan tapi pasti pergerakan Lordnya mungkin tidak akan dikontes, tapi Moreno dari ribuan orang banyaknya target, kenapa harus aku yang terkena dan apa nih? Tapi di sisi lain melihat dari Megustanya dalam ancaman, di depan Simba juga melakukan split mencoba untuk memberikan sedikit diri damage, tapi ternyata itu dia dengan satu skimitarnya Tornado Strike-nya hilang sudah. Anak-anakan dari gulu-gulu. Anak-anak dulu udah hilang, dan kehilangan juga top lane turret dari Bigetron Beta tentunya. Dan sementara kali ini setup lagi lihat Megusta udah melompat langsung ke bus yang lain. Tapi terkena sniper dari seorang Supriyadi. Fredo KT masih mau open ke arah Kufra, tapi bakal ada payung juga dilemparkan dari seorang Ando kali ini. Sementara di bottom lane-nya apakah bakal coba langsung di push kali ini, tapi masih bisa di defense oleh Moreno dan juga satu orang Gamora tentunya. Keadaan berbalik. Gold leading langsung diamankan Om. Ya, dan itemnya. Nah, itemnya Om. Objektifnya juga dapat ya buat GPX. Asli, super minion itu loh. Iya, dan Clock of Destiny dengan juga Lightning masih item buat si Ando. Kali kristal. Ini dia kalau ke bisa depan ke Glaive, cukup gak sih Om? Cukup sih, itu udah ada Athena Shield juga kan, bisa Iya kan? tembusin, nambahin damage-nya. Jadi bakal gede banget nanti untuk surprise attack dari Ando. Dengan Kagura dari tadi yang opportunity-nya benar-benar menyulitkan banget tentunya. Memberikan damage juga yang cukup besar, dan sementara Lord bakal muncul dalam waktu beberapa detik lagi juga. Dan sementara kali ini Geng Kapak sepertinya bakal menunggu momentum Lord. Ya, maka mau gak mau sih main objektif aja. Mereka lagi unggul sekarang. Mereka pastinya ya dari BTR ini agak ragu buat bisa maju. Melihat dari kondisi seperti ini adalah mereka harus ngecek dulu rumput-rumputnya. Dan itu harus presisi. Ada di mana sebenarnya Kaguranya. Dari Andonya dia jarang banget untuk muncul. Iya. Dia selalu sembunyi. Itu presence-nya dia hilang. Itu dia. Ya, membuat perasaan langsung jadi getir dari Bigetron Beta. Waduh, yang tadinya terlihat kalau emang tiba-tiba hilang kadang bikin seker ya. Iyalah. Itu yang ngeri-ngeri sedap. Memang ini Andonya hiding in the bus, tiba-tiba langsung memberikan surprise. Kayaknya Ando suka bikin surprise gitu ya. Benar. Hilang, gak ada kabar, tiba-tiba besok ya kan di dalam sosial media story-nya sama yang lain. Ya, damage-nya sakit Pak.
Itu sniper nyawa tuh. Cah gitu. Cakit. On point dan juga yang overturn-nya Ando juga damage-nya bukan sembarangan damage gitu ya. Nih, tapi ya perlahan-lahan tuh landing manajemennya Bigetron juga nggak kalah loh. Nggak Walaupun kalah. di freeze lane ya. Iya. Lihat top lane yang padahal mereka kena pressure, tapi mereka tuh kayak masih ngedorong gitu di sana. Oke, tapi kali ini kita lihat juga Nah, Ray ini mencoba Miros. untuk ngedorong bottom lane-nya. Sebentar supaya mereka bisa lebih free untuk ke arah Lord yang kedua mungkin kali ini tentunya. Dan sementara teman-teman dari Rinasmi, Fredo KT masih tetap stay di bagian Lord-nya kali ini. Oke, bukan coba soal itu sementara Ray dan juga Cardo masih terlalu jauh dari area Lord-nya. Oke. Lord udah mulai set up. Masih ada Rainer juga di tangan Awat sih. Dari tadi dia belum mengganti dari segi senjatanya. Dia masih mau main jarak jauh, Freda Kitty. Ini dia kebiasaan dari sebelum di GPX juga tim lamanya sebelumnya. Kita tahu bahwa Awat, Freda Kitty dan Rinasmi suka bermain-main dengan Lord, tapi kali ini taruh race. Oh, di castle Freda Kitty. Kelas banget dengan timing yang momentumnya. Langsung mematahkan pergerakan dari Bigetron Beta. Dan Lord akan menjadi bonus bagi teman-teman dari geng Kapak. Resistance from jump in dari Rinasmi, tapi kita item Kupa. Langsung ada pergerakan juga di depannya. Lihat Rinasminya masih bertahan dan tidak mau overcommit. Mereka tahu, udah dapat Lord, udah untung, balik. Langsung balik di mana tadi benar Fredo Kitty dengan offended-nya berhasil meng-cancel pergerakan dari seorang Megusta dan langsung berkulit off juga Megusta-nya. Lord bakal bergerak dari arah top lane dan sementara kali ini mampukah Bigetron Beta melakukan defense kembali di area base-nya Omawa. Iya ini bisa sih Bigetron Beta, mereka masih tetap bisa. Mereka punya Yves yang juga akan lebih sakit lagi. Ya. Ada Genius One. Genius One. Tapi dari Bigetron Beta sendiri adalah mereka harus sabar untuk menunggu. Sabar dan melihat posisi ada di mana Ando dan juga Watt. Dua hero ini menjadi salah satu faktor nantinya untuk GPX untuk bisa menangkan fightnya. Dan ingat Ando semenjak 2 kali tumbang, dia tidak tersentuh lagi sama sekali. Di belakang sana dengan Lord sebagai bonusnya Simba udah punya armor untuk tadi dari Rage connect Fredo Kitty sendirian. Immortalnya bakal hilang. Masih dari War Manipulation. Fredo Kitty bakal tumbang ini yang overturn, tapi ternyata karena Megusta tidak memiliki dealing damage yang cukup untuk saat ini. Real War Manipulation-nya masih mampu untuk menjadi teritorial pertahanan bagi teman-teman dari Bigetron Beta. Namun untuk saat ini fight jadi 4 melawan 5, 30 detik tanpa adanya Fredo Kitty. Apakah bakal langsung dilanjutkan? Bigetron Beta lebih memilih untuk clear wave saja. Iya, berhasil di defense ternyata serangan Lord yang kedua yang dilakukan teman-teman dari tim geng Kapak bisa kembali mencari momen lagi untuk bisa melakukan endgame ya. Tapi sementara kali ini Rinasmi dan juga Ando bakal bermain safe, bakal bermain objektif menunggu Lord kembali muncul tentunya. Ya dan ini Lord yang crucial ya. Crucial Banget. Ya, Evolve Lord yang bakal keluar juga. Sedangkan itu lihat item dari Gamora, wow udah perih banget, ada glowing one. Parah. 3 one sudah dipakai sama dia. Ice Queen 1, Genius 1, Glowing 1. Iya. Semuanya one gitu ya. Luar biasa banget kali ini tentunya bakal bermain objektif dari kedua tim. Dia jangan-jangan mau Divine Glaive ya? Ya antara Divine atau Holy sih. Bisa Holy? Ya kalau enggak ya Winter. Holy oke sih, tapi Winter untuk escape ya. Winter oke lah. Winter Karena oke. sekali buka Real World Manipulation kan bisa langsung dijamin sama Rinasmi kan? Iya. Iya. Atau Hayabusa juga bisa ke sana. bisa. Fredo juga bisa cancel yang offended-nya. Betul. Jadi masih bisa banget. Sedangkan dari Moreno sendiri juga ini udah punya item damage yang sangat mumpuni banget. Dijual. Itu mau punya apa tadi tuh? Windtalker. Antara Windtalker atau Berserker. Atau Scarlet. Scarlet benar. Scarlet oke sih. Tapi kayak lebih butuh Windtalker nggak sih om di late game gini? Ya, Untuk moment speed dia. speed-nya. Speed. Dan lebih murah juga soalnya. Oke, udah jadi raw meteornya. Oke. Jadi untuk saat ini mungkin Megusta Immortal kali ya. Lihat tuh, Andonya jarang kelihatan loh Andonya. Oke, Ando seperti itu mau OTW buat Holy Crystal. Holy sih, Holy. Holy harusnya ya. Karena Dia udah punya penet dari Divine Glaive, Holy, abis itu mungkin Winter kali ya. Ya, benar-benar udah cukup sakit. Dan ini dia Lord kita tunggu akhirnya muncul di lane of Dawn. Ini dia Lord terlihat ada Tyrant Resha Sekoti terhadap dua hero dari geng Kapak. Ini dalam manipulation juga bakal diaktifkan. Fredo KT hilang begitu saja. Kali ini kuatnya akan menjadi incaran untuk Simba. Dan sementara Shadow Kill juga ada seorang Ray dan mencoba untuk mundur. Rinasmi di sana masih dari posisi depan tapi lu lihat Simbanya mencoba untuk menutup gerakan dari tim geng Kapak untuk masuk ke arah tim Bigetron Betanya. Rinasmi terpick off juga buka. Oh my god, lihat ketutup satu demi satu. Rinasmi jump in ke arah Gamora tapi ternyata ketutup tembok. Dan lihat Cardonya, dia tahu dia sekarat daripada gua pulang mending gua bikin Guardian Helmet. Oke, adu kontes saat ini lihat dari Renan Apathy udah mengeker ke arah depan sana tapi dibadanin sama Simba. Kuat Shadow lagi dan lagi muncul untuk saat ini tapi apakah bakal digunakan? Enggak, kayaknya Ray gak mau ngambil resiko tapi snipernya hampir saja mengenai tubuh karena Lord, namun Lord
ditumbangkan Lord Slain by Nimo TV untuk teman-teman dari Bigetron Beta. Lord Evolve B, ini dia apalagi dengan glowing. Ada Gamora. Itu yang kita nantikan. Main petir nggak sih, main petir? Dorong itu atasnya gitu lah, berlima gitu. Waduh, apakah ini momen game yang pertama kembali terjadi game yang ketiga untuk Geng Kapak? Apakah Geng Kapak mampu memberikan satu buah pertahanan yang cukup untuk membendung Lord Evolve yang masuk? Nah, Simba udah punya Blade Armor sih, gila dia ngebadangin banget men. Tyrant Revenge, jump in yang ya masih belum mau ternyata. Windtalker dari Moreno membersihkan dengan cepatnya bersama dengan Cardo. Flame shot hanya kena Karakupa. Tidak ada dealing damage tambahan lagi dan lihat di bagian mid lane sana juga minion pun akan bergerak dengan bebasnya. Lord mengamuk. Iya, hilang saja. Dan ingat, apakah Gamora akan bermain di samping sana untuk memberikan dealing damage dengan reward manipulation? Lihat tetesannya, petir ke arah Subrawa terjadi satu kali dan dua kali, tapi ternyata masih mampu untuk mundur ke arah belakang. Itu dia petir ya, bukan sembarang petir dari Lord yang terhormat di menit ke-18. Waduh, itu dia petir kematian, nyaris saja tadi mendapatkan satu hero dari Geng Kapak. Oke. Karena depan Fredo yang mungkin akan jadi incarannya, tapi ada pergerakan dari Libido Station juga di belakang Nasmi dengan Reggie Sandstorm. Tidak mengenai ke arah siapa-siapa dan ternyata yang tertinggal sendirian adalah seorang Fredo Kitty tumbang. Minion di arah bottom lane akan di-defend dengan Bennett Rage di depan sana daripada seorang Subrawa Supriyadi. Megusta, apakah bakal nembusin dari turretnya? Yes, mereka mau backdoor, mereka mau maksa. 4 lawan 5 teamfight mungkin akan menjadi sebuah malapetaka. Tapi cuek, konsil digunakan dan revenge, reward manipulation dibuka dan bahkan Ando. Dia tidak berhasil untuk meng-cancel pergerakan daripada seorang Gamora. Dan begitu juga dengan Rinasmi bakal tumbang. Begitu juga dengan mungkin dengan ada Shirokil membersihkan karena wave minion, tapi untuk saat ini Rey dan juga Subrawa Supriyadi terjebak di dalam nostalgia. Double kill untuk Simba and that's a 2-1 for Bigetron Beta. Wow, akhirnya Bigetron Beta kembali memenangkan pertandingan dengan comeback di Lord Evolve-nya lagi dan lagi. Luar biasa banget Bigetron. Kali ini memenangkan gamenya dengan skor 2-1. Yes, skor yang tipis sih, tapi memang selalu bisa diamankan juga untuk tim Bigetron. Dan lagi permainan agresif yang dipertontonkan oleh GPX. Ini membuat mereka harus merasakan pahitnya kekalahan. Karena tadi